Halo Cakapers, balik lagi kita di ruang podcast Cakap Medan dengan Anggi di sini. Beberapa waktu lalu, tanggal 2 Mei, kita baru aja memperingati Hari Pendidikan. Yang katanya Hari Pendidikan, ya kan? Tapi menariknya adalah kalau misalnya pas di hari itu, aku ngeliat-ngeliat di Instagram banyak nih beberapa institusi atau misalnya teman-teman dari komunitas dan lain-lain ngeposting desain-desain grafis yang oke-oke, yang bagus-bagus dalam bentuk ikut terlibat dalam selebrasi Hari Pendidikan itu. Menariknya adalah salah satu akun yang aku follow juga justru tidak memposting hal demikian, tapi malah ngomongin soal beras di dapur, ngomongin soal ngapain nih, ngomongin soal Hari Pendidikan, tapi kita nggak berpendidikan gitu. Tidak lain dan tidak bukan adalah semut-semut, dan sudah hadir bersama kita di ruang podcast ini ada Bang Yogi. Halo, Cakap Medan. Iya, biasa kalau misalnya kita menyapa teman-teman Cakap Medan yang nonton itu adalah Cakapers. 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 Tidak ulang nih ya. Halo Cakapers. Boleh. Makasih Bang Yogi udah Thank you udah datang. ngundang di bulan puasa ini. Oh iya, bulan puasa ini Kalau ya. haus tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya nanti pas maghrib ya. Biasanya kita gitu kalau misalnya ada narasumber yang datang, kita suguhnya macam-macam. Oke. Iya, jadi kayak wah penuh lah. Mana nih sekarang? Kan puasa. Oh iya. Iya. Alibi banget, padahal dilihat di YouTube kosong semua meja. Nah, bisa nggak itu diceritain? Kenapa Apa sih tuh? Bang Yogi? Kayak aku tuh heran gitu. Justru kalau misalnya Cakapers iseng dan ingin membuktikan apa yang aku bilang itu benar atau tidak, silakan follow dan juga lihat ya feed dari si semut-semut pada tanggal 2 Mei. Itu adalah capturean isi grup Chat WhatsApp. iya WhatsApp Iya, semut-semut gitu. Iya. Ada yang nagih ya, kayak mana nih konten Hari Pendidikan Jadi gitu. kan ceritanya itu kan sebenarnya prinsip kita di awal tuh kan kita cuma pengen jadi genuine aja. Kita nggak mau ikut-ikutan selebrasi ke suatu hal yang udah mainstream gitu. Oke. Nah, terus siang hari kreatif director Semut-Semut tuh nanya ke grup kan. Jadi grupnya itu isinya tim Semut-Semut, tim pengajar dan juga semua murid yang punya handphone. Karena nggak semua muridku punya handphone. Oke. Terus nanya mana nih konten gitu kan. Karena udah sore tuh biasanya kan upload tuh di jam 4 sore ke 5 sore. Mau maghrib tuh belum ada upload juga gitu. Terus ditanya, ya udah jawaban murid genuine itu seperti itu. Kayak ya udah ngapain gitu. Ya udah ngapain karena kan mereka merasa mereka nggak berpendidikan. As in pendidikan formal ya. Iya. Mereka merasa mereka nggak berpendidikan karena mereka nggak sekolah formal. Nah, jadi buat apa mereka ngerajain itu? Oke. Nah, ini pasti Cakapers di beberapa menit pertama kayak bingung gitu, maksudnya apa sih kayak semut-semut tidak punya handphone, maksudnya tidak berpendidikan. Emang apa sih semut-semut gitu kan? Coba Bang Yogi jelasin deh. Semut-semut itu social enterprise yang programnya itu ngebuka pendidikan gratis untuk anak-anak putus sekolah. Usia yang kita terima itu 16 sampai 25 tahun dengan latar belakang pendidikan putus sekolah karena faktor finansial. Nah, pertanyaannya kan mungkin pendidikan apa nih yang di-share di Semut-Semut. Nah, pendidikannya itu pendidikan non formal, lebih ke life skill kali ya. Karena kita ngebuka kelas itu di bidang desain komunikasi visual dan sinematografi. Oke, I see. Gitu. Jadi untuk anak-anak putus sekolah yang kira-kira di usia produktif yang ya even mereka dapat apa ya durian runtuh, dapat rezeki, mereka nggak bisa sekolah lagi karena umurnya udah terlalu tua kan. Tuh. Jadi usia-usia yang kita terima. Berarti dikategorikan yang putus masuk di SMA ya. Kalau 16 itu tuh di SMA ya? Sebenarnya enggak itu sih pembicaraannya, tapi karena kan ada di satu di anak murid kita tuh usianya 23 tahun, cuman dia putus sekolahnya pas SD. Oke. Jadi dia udah putus sekolah sejak berapa belas tahun kan, let's say. Jadi yang penting tuh mereka putus sekolah, mereka dari ekonomi miskin dan usianya tuh usia yang kayak gitu. Oh, jadi sebenarnya range usia kalian itu yang 16 sampai 25 cuma untuk range usia produktif. Betul. Tapi tidak membatasi putusnya sekolah itu Kapan? mulai dari Iya, SDK, SMPK atau SMA. Atau bahkan kuliah. Atau bahkan kuliah. Dari kapan itu kepikiran bikin semut-semut? Dari 2018. Sebenarnya dari 2017 akhir, cuman baru bisa terlaksana itu di 2018 gitu. And why? Why? Just 3 letters. Aduh. Karena pengalaman pribadi lah. Dulu tuh untuk bisa kuliah tuh sebenarnya banyak banget lah challenge-nya. Bahkan aku pernah
ya hampir bisa beasiswa di Prancis, cuman nggak bisa diambil karena setelah 18 tahun jadi anak paling kecil tiba-tiba dapat kabar mamaku hamil gitu. Oke. Cukup Kawa. random ya. Kawa ya. Kawa. Terus ya mama bilang nggak mungkin nggak ketemu sama adiknya selama 2 tahun karena ikatan dinas pada saat itu beasiswanya adalah nggak boleh pulang selama 2 tahun at least. Oke. Jadi beasiswanya di reject, cari duit lagi. Reject bukan postpone ya? Karena kayak itu nggak Dulu masuk. belum ada postpone Bu. Sekarang aja ada postpone. Ada postpone ya. Jadi, Soalnya kan macam-macam nih kayak penerima beasiswa yang macam-macam itu kan banyak nih ya dengan segala jenis ragam alasan untuk bisa ngepostpone gitu kan. Dan mungkin kalau misalnya Yogi ngedapetin itu sekarang dan ngejadiin itu alasan kayak major excuse untuk dipostpone, bisa ya. Mungkin bisa. Cuman kan pada saat itu kan situasinya kan berbeda tuh. Dan ya mungkin pilihan pada saat itu adalah sekarang atau enggak sama sekali kan. Ya udah aku reject terus cari duit lagi kerja daftar di UI selama setahun lah tuh range-nya kan aku daftar di UI terus ujian pada saat itu aku jualan kue tuh untuk bisa daftar apa tuh SIMA UI ya dulu ya SIMA UI terus ya mungkin beli buku untuk apa ujian ya kan segala macam di toko buku jualan kue keliling kayak ada beberapa tempat okay. Terus jualannya itu pada saat itu di USU nah itu jadi aku ke USU datangin mahasiswa tuh kan pada saat itu even you're not the students ya jadi teman-temanku kan udah kuliah tuh di USU kan terus aku calling mereka aku jualan kue nih aku nggak mau tahu kalian beli gitu ngemop lah sih sebenarnya terus ya udah modal untuk bisa ikut ujian terus diterima ya udah terus aku ngomong ke orang tua kan nah situasinya kan pada saat itu orang tua bukan orang yang punya saham di mana-mana kan jadi keuangan cukup sulit pada saat itu dan ya akhirnya membuat UI itu nggak bisa jadi salah satu kampus yang ada di portofolio lah. We're supposed to be satu alma mater berarti ya? Oh iya, pura-pura kaget nih. Aku di Fakultas Hukum UI berarti Yogi di ilmu filsafat. Filsafat berarti masuk ke FIB. Iya. Tapi Cakapers jangan berkecil hati dulu. Jadi memang kalau misalnya dia udah nge-reject untuk beasiswa di Prancis tadi ya, terus juga nggak jadi ngambil di UI dan sekarang ini adalah beliau sudah terdaftar sebagai salah satu bisa dikatakan mahasiswa ya atau peserta ya. Mahasiswa atau peserta yang ngambil di Harvard Business School. Underline in bold, Harvard Business School. Iya. Revenge. Time to shine gitu ya. Ya itu tadi kayak yang Yogi bilang di awal kayak it's now or never gitu kan. Ya mungkin saat itu emang enggak. Ya kan. Tapi pada akhirnya aku berkesimpulan seperti itu. Iya pada saat itu emang enggak. But this time is now. Ya mungkin. Ya kan. Enjoy. Ya nggak tahu tiba-tiba bulan depan aku. Ya itu kan beda cerita. Kalau bulan depan itu now-nya bulan depan ya kan. Kalau ini kan presence-nya adalah now-nya saat ini gitu. Nah balik lagi ke semut-semut nih. Sebenarnya ekspektasi. Kalau misalnya tadi kan kita bicara history, flashback ke belakang, jadi itu berangkat dari personal experience untuk bikin semut-semut, mungkin supaya orang-orang nggak ngalamin hal yang sama kayak Yogi, ya kan? Apalagi di situasi atau latar belakang yang sama. Mostly emang finansial. Ya, atau gitu bahkan lebih parah. Which is? Ya at least aku di kondisi nggak punya uang, let's say, aku masih punya keluarga, masih punya rumah kan. Nah beberapa dari muridku tuh bahkan nggak punya keluarga sama sekali, nggak punya rumah sama sekali. Jadi ya kalau bisa dibandingkan situasi mereka lebih parah kan harusnya daripada situasiku pada saat kemarin. And how did you find them? Random sih. Jadi sebenarnya aku nggak tahu jawaban ketika ditanya pola pencarian itu seperti apa. Karena yang aku pelajarin ya dari pengalaman juga ketika kamu dapat satu anak putus sekolah, circle itu anak putus sekolah semua. Nggak mungkin dia anak putus sekolah terus temannya itu anak Unpad tuh nggak mungkin. Bisa aja. Ya itu 1 banding berapa kan. Cuman kan lihat juga di kondisi geografis tempat tinggal juga kan. Ya udah polanya dapat satu anak terus dia akan ngenalin ke teman-teman yang lain dan nggak dikit juga anak-anaknya datang ke kita sendiri dari DM Instagram, dari website dan segala macam gitu, direkomendasiin sama temannya yang punya handphone dan segala macam. Ya yang penting sih sebenarnya bukan pola pencariannya sih, tapi bagaimana kita
pola ngerubahnya itu yang sebenarnya harus jadi fokus. Simulasiin dong kalau misalnya kayak ada anak yang datang, terus kayak apakah itu punya sistem yang sama kayak sekolah? Artinya ada kayak masa pendidikannya seperti apa, Oke. ada batch-nya. Jadi kayak kalau misalnya ada lagi ongoing pendidikan yang udah jalan 3 bulan, ada anak yang mau masuk itu nggak bisa dulu karena akan ikut Nggak bisa dulu, Nah karena itu ya. masuknya bareng, lulusnya juga bareng. Oke, berapa lama untuk pendidikannya? Pendidikannya per batch itu selama 1 tahun. Dan Sekarang sudah ada itu berapa udah 2 batch? batch udah selesai dan kita mau persiapan untuk buka di batch ketiga. Itu kapan? Coming soon. Secepatnya. Belum bisa spoiler nih. Oh nggak bisa ya? Belum bisa spoiler. Takut banyak yang daftar. Takut nggak ada yang ngecek Instagram nanti. Oh gitu Biar aja ya. ngecek Instagram. Jadi mereka itu daftarnya kayak ya udah mereka daftar. Seleksinya ada juga tapi. Nah itu maksud aku. Jadi Seleksi kayak juga coba kita simulasi ini ya. Kayak datang nih. Dari awal sampai mereka mulai belajar ya. Ya, either mereka datang sendiri atau by invitation. Pokoknya ada daftar. Terus kayak secara administratif mungkin kalian ada beberapa yang harus dipenuhi sama adik-adik. Kemudian ada seleksinya. Pasti. Tertulis. Ada visual juga wawancara. Oke. Jadi awalnya itu ya mereka harus ngeplay berkas kan, ngisi formulir, terus mereka apa ya? Ya let's say itu kayak buktiin kalau mereka itu dari keluarga yang tidak mampu. Oke. Kita butuh bukti itulah. Terus buktinya itu banyak, ada ya kalau secara legal kan kita cuman punya itu surat keterangan tidak mampu kan SKTM, dari kelurahan kelurahan. setempat kan. Terus kita ngecek ke tempat tinggalnya, kita tanya tetangga sekitar, bener nggak sih inakannya tuh orang yang nggak mampu gitu. Selesai itu ya ada beberapa tes. Sebenarnya itu secara detail tuh timku yang tahu. Dan secara tesnya itu Tapi ada parameternya dong. ada dong. Dan kita pengen ngelihat sebenarnya anak ini ada nggak willingnya untuk belajar lagi. Oke. Karena kan menariknya bedanya dengan kita ya. As simple as mereka tuh udah berapa tahun nggak megang pulpen. Ya nggak sih. Ya. Kapan sih mereka megang pulpen untuk belajar gitu? Kapan mereka megang buku tulis lagi? Orang umurnya udah 23 tahun. Putus sekolah terakhir tuh di SD misalnya. Itu kan ada range yang cukup lama kan untuk mereka bisa menumbuhkan sense mereka untuk belajar lagi gitu. Itu yang pengen kita lihat sebenarnya di tes itu. Jadi bukan tes-tes yang gimana-gimana banget lah. Karena kan ya selama kualifikasi tidak mampu dan putus sekolah tadi udah terpenuhi, harusnya itu mereka udah punya hak untuk belajar. Ya. Gitu. Karena emang itu adalah output kalian kan. Bener. Maksudnya targetnya adalah untuk bisa membantu setidaknya orang yang memenuhi 2 unsur tadi gitu. Iya, cuman kan karena kita pengen numbuhin sebenarnya sense mereka untuk belajar lagi, itu yang makanya tes-tes itu diadain. Tapi kan it's the process. I mean kalau misalnya dia daftar dan ketika memenuhi menjalani proses seleksi dan di saat itu dia belum punya willingness yang terlalu besar, but at least dia punya gitu ya. Cuma nggak sebesar teman-teman yang lain. Menariknya ada beberapa case di kita itu yang bahkan ada satu anak dia tuh nggak bisa baca tulis, bukan nggak bisa baca tulis, nggak hafal abjad. Nggak hafal abjad. Nggak hafal abjad, nggak tahu ya pengetahuan basic lah kayak misalnya kemerdekaan Indonesia itu dia nggak tahu tanggal berapa, tahun berapa. Oke. Apalagi di mana. Jadi dia nggak tahu siapa yang ngeproklamasiin, dia nggak tahu juga. Itu kan wawasan-wawasan simple ya yang harusnya udah tuh kita bukan dapat dari di bangku SD. sekolah dasar gitu. Dan ya aku rasa nggak dari sekolah juga sih kita dapat ya, dari Lingkungan, pergaulan, dari lingkungan gitu kan. Dan itu dia juga nggak tahu gitu. Jadi kan sesuatu yang akhirnya kita temuin itu dan akhirnya ngebuat kita ngebuat tesnya itu lebih detail lagi untuk ngelihat sebagaimana sih, sejauh apa sih anak-anak ini tahu sesuatu. Jadi nggak bisa pukul rata dong ya? Nggak bisa pukul rata. Karena kemampuan, lingkungan dan Benar. lain-lain itu berbeda-beda. Karena kan kita ngebuka program itu kan di bidang kreatif, desain komunikasi visual misalnya. Ya gimana kita bisa ekspektasi si anak ini bisa desain komunikasi visual kalau dia nggak tahu kapan negara dia proklamasi. Ya misalnya dia dapat klien nih, buatin dong poster hari kemerdekaan, dia nggak tahu kapan, kan gitu. Misalnya sesimpel itu. Jadi kita pengen tahu sejauh apa sih anak ini tahu satu hal, 2 hal gitu. Dari begitu banyak bidang, kenapa harus desain komunikasi visual? Karena kamu nggak butuh ijazah untuk bisa sukses di situ. Kamu cuma butuh portofolio dan attitude yang baik. Beda cerita kalau kita buka kelas untuk kedokteran kan. Ya, oke. Atau kelas-kelas teknik yang emang butuh proof, kamu sejauh apa sih jago di situ gitu. Tapi kalau industri kreatif aku rasa pembicaranya cuma masalah portofolio dan attitude aja. Atau bagaimana dia kerja. Bener. Ijazah kan nggak pernah ditanya, yang penting karya lu bagus.
Ada berapa banyak kalau misalnya untuk masing-masing batch? Batch 1 50, batch kedua 21. Nah, kita balik lagi tadi soal isi grup chat yang kebetulan di sharing masalah beras. Ya nanti aku invite aja ke grup ya. Mohon maaf ini posisi saya sebagai apa ya? Siswa Anggi gitu ya. Maksudnya adalah kaitannya sama beras. Kenapa bisa tiba-tiba ngomongin beras? Mereka tinggal di sana. Semut-semut nyediain asrama berarti? Iya, ada 2 hal yang kita sediain, pendidikan gratis dan asrama gratis. Jadi dalam asrama itu kita penuhin semua kebutuhannya. Dari perutnya dan semua kebutuhan kita penuhin di asrama secara gratis tentunya. Gender requirement-nya perempuan laki-laki equal? Masih sejauh ini sumber daya kita masih cukup untuk laki-laki doang. Cuman yang buat perempuan kita tetap biayain tapi mereka tinggal di rumahnya. Nah, jadi pola perbedaannya itu adalah kita mencari murid laki-laki itu khusus atau fokusnya itu anak-anak yang nggak punya rumah sama sekali. Tapi kalau yang perempuan kita sejauh ini masih nyari yang ya setidaknya masih punya rumah lah, masih punya keluarga. Cuman ongkos dia ke kantor setiap belajar tuh kita penuhin. Kalau misalnya tadi Yogi udah nyebutin bahwa kita lagi tahap persiapan untuk batch 3 gitu kan. Nah, kita kan udah ngesimulasiin untuk yang pendaftaran ya. Sebenarnya untuk proses sendiri kan ada pengajar dan desain komunikasi visual dan juga sinematografi. Benar. Outputnya kemana nih 100 anak yang udah dilahirin di semut-semut dari batch 1 dan batch 2? Ya intinya mereka nggak akan ngelaluin proses ngelamar kerja sana sini door to door. Mereka nggak akan pernah beli amplop coklat di fotokopi untuk ngelamar kerja. Well, there's nothing wrong with that by the way. Iya memang. Cuman ya itu aku mau ngejelasin aja bahwasanya ketika mereka tamat besoknya tuh mereka udah kita pastiin dapat kerja di perusahaan-perusahaan partnernya kita. Dan 100 orang itu sejauh ini sudah 100% lulusan kita tuh semua udah bekerja. Applause. Nanti tolong dikasih efek-efeknya ya. Aku nggak tahu ya, maksudnya kayak it's so amazing by the way, karena aku tuh 7 tahun di Jakarta dan banyak hal seperti itu aku temuin di Jakarta gitu, dan seneng aja gitu ketemu orang kayak gini, Bang Yogi ini yang nggak ada uang kecil lagi. Apa? Nggak ada uang kecil lagi nih. Uang besar terima kok. Cek giro bisa, emas batang juga bisa. Yang mau melibatkan diri berkontribusi soal pendidikan gitu loh. Karena menurut aku benar bahwa Hari Pendidikan itu, dan justru ya kalau misalnya kita flashback ke histori, Ki Hajar Dewantara itu terus juga ada peringatan Hari Pendidikan ini adalah karena emang si pionir-pionir pendidikan bisa menyamaratakan pendidikan gitu bagi semua kalangan. Bener. Bukan hanya di kalangan-kalangan atas, kalangan biru pada saat itu ya. Kalangan biru pada saat itu, tapi semuanya dari kalangan manapun bisa mengenyam pendidikan. Benar. Gitu kan. Ya pada faktanya sekarang emang belum. Benar. Dan selayaknya nggak patut kita menselebrasikan apapun kalau misalnya tidak tercapai tujuan dari pionir untuk bisa menyamaratakan pendidikan. Iya, gitu. karena kan selain Indonesia ini adalah negara yang paling banyak selebrasi di dunia ya. Jadi semua hal itu diselebrasiin. Bahkan tuh kalau teman-teman di Cakapers ini ngelihat Instagram semut-semut, kita nggak pernah sekalipun ngerayain namanya Hari Kemerdekaan. Bukan sesuatu yang since 2017 ya, 2018. Sejak awal kita berdiri. Bukan sesuatu yang kita lawan ya, atau sesuatu yang nggak kita rayain. Cuman sesuatu yang kita rasa itu bukan untuk diselebrasiin. Tapi untuk jadi pengingat aja sih, udah setahun kebelakang ini udah buat apa sih gitu. Aku termasuk orang yang selain fokus di semut-semut, aku coba ngebangun ekosistem proyek sosial di Medan gitu. Terus aku ketemu circle-circleku di Medan yang punya pergerakan yang sama di bidang sosial, ngobrol dong gitu kan. Nah mereka itu menariknya setiap masuk bulan Agustus udah pada sibuk untuk nyiapin kegiatan untuk ngerayain Hari Kemerdekaan. Budget yang disediain tuh di range 3 juta sampai 5 juta. Kadang kalau dapat sponsorship ada 10 juta gitu kan untuk ngebuat kegiatan di suatu kampung misalnya. Terus itu udah all in ya, ada hadiah-hadiahnya untuk warga sekitar. Terus mereka nanya, semut-semut nggak buat? Enggak. Kenapa bro? Kalau misalnya nggak ada duit kita bisa nyariin sponsor. Bukan nggak ada duit, ada duit gitu. Cuman ya daripada kita nge-spend itu untuk kegiatan, 3 juta itu kalau hitung-hitungan kita bisa nge-sekolahin berapa anak selama setahun. Udah lepas tuh beban pikiran orang tuanya selama setahun. Instead of lo ngebuat kegiatan yang sampai maghrib aja senangnya, besok udah orang-orang di kampung itu udah satu udah lupa, yang kedua udah mulai lagi mikirin masalah hidupnya gitu. Kenapa lo nggak mikirin masalah hidup mereka dengan budget yang lo punya gitu kan?
Mungkin kalau dari perspektif aku kalau dari perspektif aku Sebenarnya mungkin nggak salah ya, aku nggak disclaimer. iya. Sebenarnya tuh nggak salah. Nggak salah. Paling sama aman ngasih sekali. disclaimer ya. Iya. sebelum ini kan. Sebelum open for debate nih. Waduh. Sebenarnya kalau dari perspektif aku juga there's nothing wrong with celebration. Sama sekali nggak ada salah. Ya, tapi mungkin adalah benar kayak the idea how to celebrate-nya. Iya. The idea how to celebrate-nya gitu. Karena kayak misalnya tadi dengan ngeposting isi grup chat WhatsApp itu sebenarnya itu adalah bentuk selebrasi menurut aku. Benar. Bentuk selebrasinya tapi seperti apa gitu kan. Nah, ini juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman Cakapers yang emang punya organisasi, komunitas dan lain sebagainya. Kalau misalnya ke depan kita mau ngeselebrasiin sesuatu, yuk sama-sama kita nge-flashback. Kayak kalau tadi Yogi bilang, apa nih yang udah kita buat setahun ke belakang dari selebrasi sebelumnya. Ya kan, is there any improvement? Kalau cuma kayak dari variasi perlombaan, range anggaran yang mungkin sedikit lebih kecil, itu ya boleh aja. Tapi gimana impactnya bisa berdampak sama orang, nggak hanya satu malam begitu selebrasi itu usai. Fun Bahkan ucapan Hari Pendidikan kita di tahun 2020 itu ada di Instagram kita tuh cuman kayak sampai ketemu 365 hari lagi udah. Gitu. Karena kita cukup yakin ya at least di konteksnya kita ya anak putus sekolah. Selama 365 hari itu nggak ada program yang konkret yang tujuannya sasarannya itu ke anak-anak kayak di murid-murid kita di putus sekolah. Makanya aku mewajarkan ya kenapa anak-anak muridku begitu kecewa gitu. Begitu skeptis mungkin barangkali tentang Hari Pendidikan gitu karena mereka merasa mereka nggak bagian dari itu dan aku sampai di situ mewajarkan aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya untuk nggak dapat akses atau have no chance at all untuk bisa mencicipi pendidikan itu kan sebenarnya stakeholdersnya luas banget kan. Bener. Bukan hanya cuma pemerintah, ini dari hulu sampai hilir loh ini persoalannya gitu. Bahkan ibaratnya kalau misalnya pemerintah udah nyediain beasiswa, dana segala macam, tapi banyak kok keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk dia bekerja sekolah karena emang harus menjadi tulang punggung. Iya. Jadi kayak ini tuh emang gimana ya? Maksudnya kontroversi juga menurut aku pribadi. Tapi gitu. Aku dapat pelajaran paling besar itu di 2019. Kalau ini kan sebelum masa pandemi ya 2019 kan. Kita udah sempat buat namanya wazan nih, taruh sholat nih. Selesai aja baru sholat. Nah 2019 itu sempat ada perayaan Hari Pendidikan di lapangan Benteng ya nggak salah, atau lapangan Merdeka Medan. Aku sama muridku bukan datang, tapi kita kebetulan lewat. Ada acara apa nih bang? Hari Pendidikan. Nggak datang gitu kan. Aku nanya. Mana mungkin kami datang bang? Di dalam lapangan itu anak-anak sekolah S1, S2, S3 kayak kami nih bang nih nanti malam baru datang kutipin sampah rapiin terata gulung spanduk itu baru anak-anak kayak kami. Tapi anak-anak yang mahasiswa sekolah itu baru pagi datang siang, tapi anak-anak kami itu nanti malam bersih lapangan baru anak-anak kayak kami. Itu kayak it's pathetic by the way. Iya. Dan itu di perspektif mereka gitu. Bayangin kalau kita nggak pernah hadir ya, sebesar apa sih skeptis mereka sekarang gitu. Kebetulan kita udah hadir, kita bisa meluruskan sedikit yang mungkin jauh lah dari yang mereka pikirin kan. Tapi kalau nggak pernah ada kita, bayangin aja sebesar apa skeptis mereka ke negara ini. Dan mungkin kita akan butuh yogi-yogi lainnya. Waduh. Ini Cakapers kalau misalnya kita ngomongin soal pendidikan kayaknya mungkin 2 hari 2 malam gak akan selesai ya kan. Kayak yang tadi aku bilang dari hulu sampai hilir, dari atas sampai bawah, sampai kita korek-korek sampai akar rumputnya juga. Ini masif. Karena jangkauannya gitu. Luas pendidikan sih menurut gue. Nah itu, tapi kalau menurut aku, at least we can do something in our part gitu loh. Jadi kayak misalnya Yogi, ya kontribusinya adalah part yang Yogi ambil gitu loh sebagai misalnya milenial yang concern sama pendidikan. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa ngambil kontribusi yang sama, nggak punya waktu, nggak punya tenaga, bisa ngasih uang. Dan BTW semut-semut tidak menerima donasi atau menerima donasi? Kita tidak terima donasi, dana hibah, CSR atau dana-dana apapun lain. Sih? Apa sih? Kayak pendidikan is number one, tapi kayak prestis aja nggak mau nerima gitu. Sombong aja dulu. Iya sombong aja dulu. Karena kebanyakan kalau misalnya udah menjual dalam tanda petik tidak berpendidikan, tidak punya pendidikan, tidak ada kesempatan berpendidikan, kami miskin, kami susah, bantulah kami dengan uang yang kalian punya. Wah itu banyak banget pasti yang membantu. Ya kan? Cuman kita nggak mau
sebenarnya kita ada itu kita pengen jadi role model buat anak-anak murid. Gimana cara kita bisa jadi role model kalau mereka ngelihat cara kita nyari duit itu dengan tangan di bawah. Jadi ya kalau kita mau jadi role modelnya mereka, jadi inspirasinya mereka, ya kita tunjukin aja. Caranya itu ada yang lebih bagus ya. Aku bukan bilang donasi itu jelek ya, karena masing-masing orang punya caranya sendiri, punya peluangnya sendiri. Tapi peluangku hari ini adalah aku masih bisa nyari sendiri dengan bisnis yang aku punya untuk bisa menopang semut-semut. Aduh berat ya. Udah berapa menit, tapi one statement is the closing statement here. Apa sih harapan Yogi di semut-semut ini, dan apa yang Yogi harapin dari kita orang-orang yang berada di luar circle dari semut-semut untuk bisa ngebantu semut-semut, atau at least ngebantu anak-anak di luar yang juga sebenarnya mungkin ngedapetin hal yang sama dengan anak-anak di semut-semut. Sebenarnya ada dua. Yang pertama itu kalau dari sisi eksternal ya, ekspektasiku ke eksternal itu adalah jangan sibuk bicara soal kurikulum, masalah kualitas guru, masalah sarana prasarana sekolah. Pembicaraan itu harusnya dimulai dari akses dulu gitu. Make sure dulu semua anak bangsa itu bisa sekolah. Ya daripada sarananya bagus, kurikulumnya luar biasa, gurunya berkualitas, tapi yang sekolah itu cuma anak-anak terpilih. Anak-anak yang nggak terpilih tuh ngelihatnya sakit loh. Ya lebih baik tuh sekolahnya biasa aja ya, kurikulumnya biasa aja, gurunya biasa aja, tapi semua anak bisa sekolah. Itu yang disebut merata. Itu yang disebut merata. Lalu kemudian kita sama-sama nih mikirin gimana sih kurikulum yang bagus buat anak. Gimana cara mau ngebangun kualitas guru gitu. Gimana cara nyari duit untuk bisa bangun sekolah lebih baik. Itu yang pertama kalau dari sisi eksternal ya. Kalau dari sisi internal, ekspektasi ke semut-semut adalah secepatnya bisa tutup. Secepatnya bisa bubar. What does it supposed to be mean? Karena gue tahu. Ya, itu. Ekspektasinya kalau misalnya itu tutup, berarti nggak akan ada lagi anak-anak yang tidak mendapatkan kesempatan pendidikan seperti saat ini. Karena aku terlalu naif mengharapkan marketku selalu ada. Sementara marketku kan anak-anak putus sekolah kan. Ya terlalu jahat lah untuk ngarepin marketku selalu ada. Ya lebih baik anak-anak putus sekolah itu udah nggak ada lagi, marketku udah nggak ada lagi, dan aku cari program lain yang berkaitan dengan masalah-masalah yang lain. Sukses terus untuk semut-semut Yogi. Semoga tetap istiqomah Istiqomah. dan bisa melebarkan, mengepakkan sayap di bidang-bidang lainnya. Kita doakan semoga semut-semut bisa bubar secepatnya. Amin. Tapi sebelum bubar unicorn dulu dong. Kalau misalnya Cakapers penasaran dengan semut-semut, silakan follow Instagramnya, ada di @yogiaji. Ayo. Bukan ya. itu boleh. Kalau semut-semutnya ada di @semut-semut. Sampai jumpa Cakapers, sukses untuk semut-semut.